Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Linda. Saya mau bertanya, di pagi hari ketika bercermin di bawah cahaya yang terang, pernah nggak kamu menyadari ada noda kecoklatan di area pipi yang makin hari rasanya makin melebar? Lalu kamu pergi ke mall atau berselancar di e-commerce, membeli serum pencerah yang paling viral yang katanya mengandung vitamin C dosis tinggi atau bahan pencerah aktif lainnya. Kamu juga rajin memakainya di pagi dan malam hari selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau lebih. Tapi hasilnya tidak ada. Noda hitam itu sama sekali tidak bergeming. Bahkan yang bikin frustasi, kadang rasanya noda itu malah makin menggelap atau kulit di sekitarnya malah jadi kemerahan dan perih. Kalau kamu sedang atau pernah mengalami hal ini, jangan buru-buru menyalahkan produk skincare kamu rusak, palsu, atau tidak manjur. Dan juga jangan berkecil hati. Masalahnya kemungkinan besar bukan pada kualitas produknya, melainkan pada diagnosis mandiri yang kurang tepat. Banyak sekali orang di usia 3 bulan ke atas mengira semua noda coklat yang muncul di wajah itu adalah flek hitam yang sama, sehingga penanganannya dipukul rata. Padahal secara medis, noda hitam di usia matang itu punya asal-usul dan sifat yang sangat berbeda. Ada yang namanya hiperpigmentasi pasca inflamasi biasa, dan ada musuh yang jauh lebih tangguh bernama melasma. Di video kali ini kita akan membahas kedua kondisi ini dari sudut pandang medis yang objektif. Kita akan bahas apa bedanya secara anatomi, kenapa melasma itu sangat keras kepala dan susah hilang di usia 30-an. Dan bagaimana pendekatan atau strategi yang benar menurut panduan klinis internasional, supaya kamu tidak lagi membuang-buang uang demi produk yang salah sasaran. Pastikan kamu menyimak video ini sampai habis, karena di pertengahan nanti saya akan bagikan panduan memilih kandungan aktif yang tepat untuk dirawat di rumah. Mari kita mulai dengan mengenali musuh pertama kita, yang secara medis disebut sebagai hiperpigmentasi pasca inflamasi atau sering kita singkat sebagai PIH. Noda jenis ini sebenarnya adalah respon alami tubuh yang terjadi setelah ada trauma, luka, atau peradangan di permukaan kulit. Contoh yang paling gampang adalah noda bekas jerawat, bekas garukan, atau bekas luka setelah kulit mengelupas. Nah, ketika kulit mengalami peradangan, sel pelindung kita yang bernama melanosit akan terstimulasi untuk memproduksi melanin alias pigmen warna kulit secara berlebih di area tersebut sebagai bentuk proteksi. Ciri khas dari PIH ini adalah bentuknya yang terlokalisir. Artinya, polanya persis mengikuti bentuk luka atau jerawat asalnya. Kalau jerawatnya bulat kecil di dagu, maka nodanya akan bulat kecil di dagu. Dan yang paling penting, posisinya sebagian besar berada di lapisan kulit paling atas, yaitu di epidermis. Karena letaknya di permukaan, seiring berjalannya waktu, noda PIH ini bisa pudar sendiri seiring dengan proses regenerasi alami kulit kita. Meskipun pada usia 30-an, proses pudarnya memang melambat jika dibanding saat kita masih usia 20-an. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan musuh kedua kita yang sering sekali menipu dan bikin frustasi, yaitu melasma. Berbeda total dengan bekas jerawat, melasma tidak dipicu oleh luka di permukaan kulit. Ciri khas melasma yang paling mudah kamu kenali di rumah adalah polanya yang bersifat simetris. Simetris artinya jika noda coklat itu muncul di tulang pipi kanan, biasanya di tulang pipi kiri juga akan muncul noda dengan pola yang mirip. Polanya tidak berupa titik-titik kecil terpisah, melainkan berupa bercak atau makula yang melebar seperti pulau-pulau dengan tepi yang tidak rata. Area favoritnya adalah area wajah yang paling sering menonjol dan terkena matahari, seperti tulang pipi, dahi, batang hidung, dan kadang di atas bibir, sehingga terlihat seperti kumis tipis. Kenapa melasma ini jauh lebih susah hilang dan begitu keras kepala? Jawabannya ada pada pemicunya yang sangat kompleks. Melasma itu bukan sekedar masalah paparan sinar matahari di permukaan kulit. Di usia 30-an ke atas, melasma sangat erat kaitannya dengan faktor internal tubuh kita, yaitu fluktuasi atau perubahan hormon estrogen dan progesteron. Itulah kenapa melasma sangat sering muncul pada wanita yang sedang hamil, wanita yang mengkonsumsi pil KB, menggunakan KB suntik, atau mereka yang mulai memasuki fase premenopause di mana keseimbangan hormon mulai bergeser. Secara biologis, hormon-hormon ini membuat sel melanosit kita menjadi sangat sensitif
atau istilah medisnya hiperaktif. Ketika sel melanosit ini sudah dalam kondisi hiperaktif karena pengaruh hormon dari dalam, maka pemicu kecil saja dari luar seperti paparan sinar ultraviolet, paparan visible light atau cahaya yang tampak, bahkan sekedar paparan suhu panas dari kompor saat kamu memasak di dapur atau hawa panas saat berolahraga bisa langsung memicu sel ini untuk memproduksi pigmen secara agresif. Dan parahnya lagi, pigmen yang dihasilkan pada kasus melasma sering sekali jatuh dan mengendap di lapisan kulit yang lebih dalam, yaitu di lapisan dermis. Ketika pigmen sudah masuk ke lapisan dermis, molekul skincare biasa yang dioles dari luar akan sangat sulit untuk menjangkaunya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan krusialnya. Kalau begitu, bagaimana cara kita mengatasinya? Dan di mana letak batasan skincare topikal harian yang kita pakai di rumah? Pertama, mari kita bicarakan tentang proteksi sinar matahari. Banyak orang merasa sudah aman karena sudah memakai sunscreen dengan SPF 50. Tapi kamu harus tahu, SPF itu hanya melindungi kulit dari sinar ultraviolet B yang memicu kulit terbakar. Untuk melasma, musuh terbesarnya juga ada pada sinar ultraviolet A dan visible light atau cahaya tampak, termasuk cahaya dari lampu ruangan dan layar ponsel kita. Sinar-sinar ini bisa menembus kaca dan masuk ke lapisan kulit dalam untuk memicu melanosit. Oleh karena itu, bagi kamu yang memiliki melasma, tipe sunscreen yang disarankan secara medis adalah jenis physical sunscreen atau mineral sunscreen yang mengandung zinc oxide atau titanium dioxide. Dan idealnya yang memiliki warna atau tinted. Kenapa? Karena tinted sunscreen biasanya mengandung komponen iron oxide. Secara studi klinis, kandungan ini yang terbukti mampu memblokir visible light supaya tidak memperparah melasma kamu. Jadi langkah pertama yang mutlak adalah pakai sunscreen dengan takaran yang benar, yaitu 2 jari penuh dan reapply setiap 2-3 jam sekali. Terutama jika kamu aktif di luar ruangan atau berada di dekat sumber panas. Langkah kedua adalah memilih bahan aktif skincare malam yang tepat untuk perawatan mandiri di rumah. Untuk kasus melasma, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu bahan aktif tunggal karena jalur pembentukan pigmennya yang banyak. Kita butuh pendekatan yang sifatnya multi-target. Di rumah, kamu bisa mencari produk yang mengandung bahan aktif seperti azelaic acid, alpha-arbutin, tranexamic acid topikal. Bahan-bahan ini bekerja dengan cara menenangkan sel melanosit yang sedang mengamuk dan menghambat enzim tirosinase yang bertugas memproduksi warna gelap. Selain itu, penggunaan retinol dalam konsentrasi yang aman untuk usia 30-an juga sangat membantu untuk mempercepat siklus pergantian sel kulit, sehingga pigmen yang sudah terlanjur terbentuk di permukaan bisa lebih cepat luruh. Namun diingat, kuncinya adalah kehati-hatian. Kulit melasma itu sangat sensitif terhadap peradangan. Jangan pernah menggosok kulit kamu terlalu keras dengan eksfoliasi fisik seperti scrub atau menggunakan asid dosis tinggi yang membuat kulit kemerahan. Mengapa? Karena begitu kulit melasma kamu mengalami iritasi atau peradangan baru, sel melanositnya akan membaca itu sebagai ancaman. Justru akan memproduksi pigmen hitam yang jauh lebih banyak lagi. Lalu, di mana batas kemampuan skincare rumahan ini? Kamu harus memiliki ekspektasi yang realistis. Jika melasma kamu adalah tipe epidermal atau berada di lapisan luar, maka kombinasi skincare mandiri yang konsisten selama 3-6 bulan biasanya bisa menyamarkan noda tersebut secara signifikan. Tapi jika melasma kamu sudah masuk ke tipe dermal atau campuran di mana pigmennya sudah mengendap di lapisan kulit dalam selama bertahun-tahun, maka skincare yang kamu beli bebas di toko itu sifatnya hanyalah menjaga supaya flek tersebut tidak bertambah luas atau bertambah gelap. Jadi bukan untuk menghilangkannya secara total, tapi untuk maintenance saja. Pada titik inilah intervensi atau tindakan medis di klinik dokter menjadi jalur yang paling rasional. Di dalam dunia medis, dokter memiliki kompetensi untuk memberikan terapi yang lebih dalam dan terukur. Misalnya, meresepkan krim formula kombinasi jangka pendek yang diawasi secara ketat untuk menekan produksi pigmen dari akarnya. Atau dokter bisa melakukan tindakan klinis seperti chemical peeling khusus medis dengan menggunakan asam dengan konsentrasi yang tinggi tapi aman untuk mengangkat lapisan melasma permukaan. Sehingga penggunaan teknologi berbasis cahaya dan energi seperti laser endeyak atau pico laser
Teknologi laser ini bekerja dengan cara menembakkan energi gelombang tertentu yang bisa menembus hingga ke lapisan dermis tanpa merusak permukaan kulit atas. Energi laser ini akan memecah gumpalan pigmen melasma yang besar menjadi partikel-partikel mikro yang sangat kecil. Setelah partikel pigmen ini hancur, sistem imun tubuh kita sendirilah yang akan datang dan membersihkan partikel tersebut secara alami. Jadi, tindakan klinik dan skincare di rumah itu bukan untuk dipilih salah satu, melainkan sebuah sinergi. Tindakan dokter memperbaiki kerusakan di lapisan dalam dan skincare kamu di rumah menjaga supaya hasilnya tetap bertahan lama. Kesimpulan utama kita hari ini adalah kenali dulu jenis noda di wajah kamu sebelum memutuskan untuk membeli produk apapun. Kalau noda hitam kamu muncul setelah usia 30-an, bentuknya melebar secara simetris di kedua sisi wajah, dan kamu memiliki riwayat perubahan hormon atau sensitivitas matahari, besar kemungkinan itu adalah melasma. Rawatlah ia dengan kelembutan, jangan dihantam dengan produk eksfoliasi keras yang memicu iritasi. Bijaklah dalam mengalokasikan anggaran perawatan kamu daripada terus berburu produk ajaib yang menjanjikan hasil instan dalam semalam. Lebih baik gunakan skincare dasar yang fokus pada proteksi barrier dan tabung sisanya untuk konsultasi dan tindakan yang tepat sasaran bersama dokter kepercayaan kamu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kamu yang membutuhkannya. Saya Dr. Linda, sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat, salam glowing.